Perkenalkan, nama saya Abdullah dengan NIM 220332026. Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Kali ini saya akan membawakan suatu materi yang berjudul Smart Branding. Langsung saja, apa itu Smart Branding? Smart Branding adalah strategi memasarkan sebuah kota atau wilayah sehingga mampu menarik perhatian ekosistem sekitar, baik itu warga, masyarakat umum, maupun pelaku bisnis. Selanjutnya, apa itu kelebihan dari Smart Branding? Kelebihan Smart Branding adalah meningkatkan daya saing wilayah, meningkatkan kualitas strategi, pemasaran potensi lokal unggulan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu unsur-unsur Smart Branding, yaitu tourist branding, business branding, city appearance branding. Pengertian dari tourist branding yaitu melibatkan pengembangan destinasi wisata yang layak bagi wisatawan, membangun infrastruktur yang mendukung kenyamanan masuk wisatawan, dan membangun budaya yang ramah kepada pengunjung. Selanjutnya yaitu business branding. Business branding melibatkan pengembangan platform dan memasarkan ekosistem bisnis yang kondusif dan nyaman, serta membangun dan memasarkan ekosistem investasi yang mudah dan efektif. Selanjutnya yaitu city appearance branding, yaitu melibatkan penataan kembali wajah kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih, rapi, dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional. Tujuan dari Smart Branding yaitu membangun kesadaran, menciptakan citra positif, dan meningkatkan daya saing. Membangun kesadaran yaitu salah satu tujuan utama dari Smart Branding, yaitu untuk meningkatkan kesadaran konsumen terhadap merek tersebut dengan membangun identitas merek yang kuat dan mempromosikan secara efektif. Perusahaan dapat memastikan bahwa konsumen mengenali dan mengingat merek mereka ketika berada di pasar. Kesadaran yang baik akan membantu merek tersebut mendapatkan perhatian lebih dari calon konsumen dan memperluas basis pelanggan mereka. Selanjutnya yaitu menciptakan citra positif, yaitu melibatkan upaya untuk mengaitkan merek dengan nilai-nilai positif seperti kualitas, keandalan, inovasi, dan tanggung jawab sosial. Dengan memperkuat citra positif, merek dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumen, meningkatkan loyalitas, dan membedakan diri dari pesaing. Selanjutnya yaitu meningkatkan daya saing, yaitu dengan menciptakan identitas merek yang unik dan membedakan diri dari pesaing. Perusahaan dapat menarik perhatian konsumen dan mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Meningkatnya daya saing akan membantu merek untuk mempertahankan dan meningkatkan pasar mereka, serta memperkuat posisi mereka dalam industri. Apa saja tantangan dari Smart Branding, yaitu perubahan perilaku konsumen, pesaing yang kuat, keterbatasan anggaran, serta konsistensi branding. Itu faktor yang mempengaruhi Smart Branding. Yang pertama yaitu tujuan bisnis dari Smart Branding ini. Yang kedua itu target pasar yang akan dicapai. Kemudian yaitu pengalaman konsumen. Selanjutnya teknologi dan media sosial. Dan yang terakhir yaitu komitmen dari manajemen. Apa saja manfaat dari Smart Branding? Yaitu Smart Branding membantu kesadaran yang kuat terhadap merek di antara konsumen,
Yang kedua yaitu smart branding dapat membangun loyalitas konsumen yang kuat. Selanjutnya yaitu smart branding memungkinkan merek untuk membedakan diri dari pesaing dengan menciptakan identitas merek yang unik dan menonjol. Selanjutnya yaitu smart branding dapat membantu meningkatkan nilai merek dengan menciptakan asosiasi positif dengan merek di antara konsumen. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, yaitu dari Andi Firkatun Najiyah dengan NIM 220332026. Pertanyaannya yaitu apa definisi dan arti penting dari smart branding dalam konteks bisnis modern? Smart branding adalah pendekatan strategis untuk membangun dan mengelola merek dengan memanfaatkan teknologi digital. Arti penting smart branding dalam bisnis modern yaitu personal dengan memanfaatkan data konsumen. Yang kedua yaitu efisiensi teknologi dan data analitik memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi strategi pemasaran. Kedua yaitu competitive advantage, yaitu menggunakan teknologi canggih dan analitik data memberi perusahaan wawasan mendalam tentang tren pasar dan perilaku konsumen. Mungkin itu jawabannya. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu dari Yusmiati dengan NIM 220332027. Pertanyaannya yaitu bagaimana smart branding dapat membantu merek membedakan dirinya dari pesaing di pasar yang semakin kompetitif. Yaitu yang pertama yaitu pemahaman konsumen yang mendalam. Dengan menganalisis data konsumen, perusahaan dapat memahami preferensi, kebiasaan dan kebutuhan mereka secara mendalam. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar yang tepat. Kemudian pengalaman konsumen dipersonalisasi menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan perusahaan dapat memberikan pengalaman yang sangat personalisasi kepada konsumen seperti rekomendasi produk, konten khusus, dan promosi yang relevan. Kemudian yaitu mengikuti tren pasar. Selanjutnya yaitu optimalisasi anggaran pemasaran. Mungkin itu saja jawabannya. Lanjut ke pertanyaan ketiga yaitu dari Hendra Arya Purnama dengan NIM 220332030. Pertanyaannya yaitu apa saja komponen utama dari smart branding dan mengapa setiap komponen tersebut penting dalam membangun citra merek yang kuat. Komponen utama dari smart branding yaitu data analitik, pengumpulan data, analisis data, personalisasi, segmentasi pelangganan, pengalaman dipersonalisasi. Yang ketiga yaitu kecerdasan buatan atau AI. Yang keempat platform digital. Yang kelima konten berkualitas tinggi. Dan yang terakhir yaitu manajemen reputasi online, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Mungkin itu jawabannya. Dan langsung saja ke pertanyaan keempat yaitu dari Rizwan dengan NIM 2203332 002, yaitu apa manfaat utama yang dapat diperoleh dari sebuah merek dengan menetapkan smart branding secara efektif. Yang pertama meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang kedua efisiensi operasional, diferensiasi yang kuat, keterlibatan dan loyalitas pelanggan yang lebih tinggi, dan meningkatkan kesadaran merek. Selanjutnya pertanyaan kelima yaitu dari Kamarudin dengan NIM 22033320031, yaitu bagaimana tantangan-tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses implementasi smart branding dan bagaimana merek dapat mengatasi tantangan-tantangan tersebut.
pertama yaitu pengelolaan data dan privasi. Kedua, teknologi dan infrastruktur. Yang ketiga, kompleksitas data. Yang keempat, sumber daya dan keahlian. Yang kelima, membutuhkan biaya dan investasi. Yang keenam yaitu adanya perubahan dari organisasi. Ketujuh, konsentitasi merek. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan harapan pelanggan. Mungkin itu jawabannya. Kemudian kesimpulan dari materi ini yaitu dalam era bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif, smart branding dapat membuktikan dirinya sebagai salah satu strategi paling efektif untuk membangun citra merek yang kuat dan berkelanjutan. Dengan memahami esensi dari smart branding, merek dapat menciptakan identitas yang konsisten, menyampaikan pesan yang kuat, dan memberikan pengalaman yang memuaskan kepada konsumen dengan manfaatnya yang beragam, mulai dari peningkatan kesadaran merek hingga meningkatkan loyalitas konsumen. Smart branding menjadi kunci bagi kesuksesan merek di pasar yang terus berubah. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.